Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera dan apa kabar? Semoga kabar kita selalu sehat, bahagia dan bergembira, dan selalu dalam kabar yang kita inginkan. Amin. Oke, di video kali ini kita akan membahas bab 1 di kelas 7 semester 1, yaitu bilangan bulat. Nah, jadi jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan catat hal penting yang terdapat dalam video kali ini. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan positif atau bilangan asli. Dan kemudian ada bilangan 0 dan juga ada bilangan bulat negatif. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini. Nah, gambar garis ini ya. Jadi di sini ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Yang pertama kita bahas dulu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif yaitu yang arahnya ke sebelah kiri, yang negatif. Ya, itu dimulai dari -1, -2, -3, -4, -5 dan -6. Nah, bilangan bulat negatif semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Dan semakin kecil angkanya, maka semakin besar nilainya. Contoh, di sini kan ada -1 dan ada -6, ujung dengan ujung. Manakah di antara kedua ini yang nilainya lebih besar? Tentu yaitu -1. Kenapa? Karena bilangan bulat adalah yaitu bilangan yang semakin kecil angkanya, maka semakin besar nilainya. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada bilangan 0. Nah, bilangan 0 yaitu bilangan 0, angkanya itu 0 karena dia bilangan 0. Lanjut ke sebelah kanan, di sini ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif berkebalikan dengan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bilangan bulat positif semakin besar angkanya, semakin besar pula nilainya. Berarti ini lurus, lurus sejajar. Nah, jadi semakin kecil angkanya, semakin kecil pula nilainya. Jadi 1 dan 6 itu lebih besar 6. Kenapa? Karena angkanya lebih besar dan nilainya pun lebih besar. Di dalam bilangan bulat terdapat beberapa bilangan lainnya. Yang pertama yaitu di sini ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada bilangan asli. Nah, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan yang ketiga ada bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Contohnya yaitu 2 dibagi 2, 0 dan 4 bagi 2, 2, 2 dibagi 2, 0. Nah, itu bilangan genap. Nah, bilangan genap, adapun bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa, yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu ada bilangan prima. Nah, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri, yaitu ada 2, 3, 5, 11 dan seterusnya. Oke, lanjut ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran atau berkebalikan atau apalah pokoknya itu. Nah, di sini ada pada penjumlahan. Yang pertama yaitu A tambah B sama dengan B tambah A sama saja, atau A tambah B sama saja B tambah A. Nah, contohnya yaitu 4 ditambah 8 sama dengan 8 tambah 4. Atau sama saja 4 tambah 8 sama saja 8 tambah 4. Nah, kemudian ada perkalian. Di perkalian juga sama A kali B sama dengan B kali A. Kemudian contohnya yaitu 4 kali 8 sama dengan 8 kali 4. Atau
4 kali 8 sama saja 8 kali 4. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini ada penjumlahan dulu, yaitu di sini A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, jadi gini nih. A tambah B di A tambah bukan A tambah B ya. A tambah dalam kurung B tambah C sama saja dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, contohnya yaitu kita ubah ke angka 4 ditambah dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan dalam kurung 4 tambah 5 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, maupun kurungnya pengen di belakang, di depan, asalkan itu masih dalam penjumlahan, hasilnya akan sama. Nah, kemudian pada perkalian. Nah, pada perkalian juga sama. Di sini ada A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Nah, contoh angkanya yaitu 4 dikali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan dalam kurung 4 kali 5 dikali 6 sama dengan 120. Nah, cuman kalau di perkalian ini yang dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Asalkan angkanya sama, maksudnya asalkan asalkan dikali semua pasti hasilnya sama, maupun kurungnya di belakang ataupun di depan. Yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini ada A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, atau A kali dalam kurung B tambah C sama saja, yaitu dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Nah, contohnya yaitu 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 dalam kurung 2 kali 3 tambah 2 dalam kurung 2 kali 4 sama dengan 14. Pasti hasilnya sama ini. Maupun caranya seperti yang di depan ataupun yang di belakang, pasti hasilnya sama, yaitu ini itu sifat distributif atau penyebaran. Nah, kemudian pada operasi perkalian terhadap pengurangan, tadi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sekarang perkalian terhadap pengurangan. Yaitu di sini ada A kali dalam kurung B min C atau B kurang C sama dengan A dalam kurung A dikali B dikurang A kali C. Nah, itu sama aja. Yang di sebelah kiri sama sebelah kanan pasti hasilnya sama. Contoh angkanya yaitu 5 dikali dalam kurung 7 dikurang 6 sama aja 5 dikali 7 dikurang 5 kali 6 sama dengan 5. Nah, yang sebelah kiri sama sebelah kanan pasti hasilnya sama, yaitu 5. Oke, sekian video kali ini. Nah, nanti kita akan bahas lagi bilangan bulat subbabnya yang belum kita bahas di video selanjutnya. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like, dan loncengnya kalau perlu dinyalain biar setiap kali kakak ngirim video baru, materi baru, akan ada muncul di notif kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.